siang teman-teman semua. Maaf ya, ini gambarnya nggak kelihatan. Saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa menampilkan gambar. Terima kasih perkenalan singkatnya, Kakak Endang. Salam kenal buat teman-teman yang baru ketemu secara online. Yang lain sepertinya sudah kenal ya, teman baik dan keluarga. Oke, sebelum mulai boleh minta reactionnya supaya bisa lebih semangat, teman-teman. Yeay, oke, terima kasih. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Baik, hari ini kita mau ngobrol tentang mengasah empati anak di era digital. Nah, yuk, eh, mulai yuk Kak Endang. Eh, Slide pertama, slide kedua maksudnya, halaman selanjutnya. Kalau teman-teman dengar kata empati itu yang terlintas di benak teman-teman apa ya kira-kira? Hmm, Apakah misalnya seperti di gambar di layar ini ya, di layar yang teman-teman lihat ya, ketemu dengan hmm, pengemis, terus bawa anak kecil, terus ada rasa nggak tega, rasa kasihan gitu, atau nggak lihat kakek-kakek yang berjualan, biasanya bawaannya berat, banyak gitu ya, bawa tangga, bawa kusen, bawa apa namanya kursi gitu. Siang-siang panas-panas, jalannya nanjak gitu. Lalu kita melihat itu rasanya tuh nggak tega, kasihan gitu ya, sedih, ikut sedih gitu. Nah, apakah yang seperti itu, empati itu? Gimana dengan simpati? Empati dan simpati apakah sama ataukah berbeda? Kalau menurut teman-teman gimana? Ada yang mau menjawab atau chat di komentar atau ada yang mau ngomong langsung? Atau ya beda Kak, empati sama simpati itu beda gitu. Tapi bingung cara jelasinnya gimana gitu. Pokoknya beda aja. Ataukah seperti itu? Oke. Nah, kita next ya. Oke, kita bahas langsung aja ya. Slide selanjutnya Kak Endang. Jadi ini kebetulan saya nemu ilustrasi seperti ini. Jadi seringkali orang berpikir kalau empati itu adalah perasaan yang seperti yang saya gambarkan tadi. Ada rasa kasihan, rasa nggak tega gitu ya. Melihat orang lain yang kondisinya menurut kita kurang begitu. Tapi ternyata empati itu jauh lebih kompleks daripada itu. Kalau teman-teman lihat di ilustrasi, ada banyak hal yang terjadi ketika kita merasa, ketika kita berempati. Jadi kayak merasa, mengidentifikasi, kita tahu orang itu sedang merasakan apa. Kita juga bisa mengerti perasaan orang itu seperti apa, bisa membayangkan perasaannya bagaimana. Kadang-kadang juga ikut kewalahan dengan emosi yang orang lain rasakan itu gitu. Jadi kita sama orang tersebut itu tuh kayak mirroring. Perasaan kita tuh sama dengan orang yang ya, kita lihat itu gitu. Nah, pendeknya kesimpulannya adalah empati adalah kemampuan kita untuk mengalami emosi yang dirasakan orang lain, memahami perasaan mereka dan bisa menempatkan diri pada situasi yang mereka alami. Begitu penjelasannya. Nah, lalu em, slide selanjutnya, Kak Endang, kenapa sih kok empati itu penting ya? Kenapa kok kita perlu punya empati? Yang pertama, karena kita adalah makhluk sosial, jelas ya. Makhluk sosial itu kan sepanjang hayat kita akan hidup berdampingan dengan orang lain. Kalau kita punya empati, kemampuan ini tuh bisa mensupport kita supaya bisa berinteraksi dengan orang lain dengan positif. Gitu.
Kalau interaksi kita dengan orang lain positif, maka akan terbangun relasi, relationship yang baik. Nah, yang pada akhirnya kita akan bahagia gitu secara emosional. Ujung-ujungnya kesehatan mental ya. Kesehatan mental kita jadi lebih baik gitu. Terus yang selanjutnya, dengan kemampuan empati yang baik, itu memungkinkan kita untuk bisa jadi problem solver yang kreatif. Karena kita bisa melihat permasalahan dari berbagai macam sudut pandang gitu. Ini slide-nya kelebihan nggak? Gitu. Jadi Jadi ketika kita punya masalah, namanya hidup itu kan pasti masalah selalu datang ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu. Dan kadang nggak hanya melibatkan kita sendiri, tapi juga orang lain. Nah, kalau kita punya empati yang baik, maka solusi yang kita keluarkan itu bisa diterima bisa diterima orang lain juga gitu. Nggak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan golongan yang lain gitu. Nah, ini buat pejabat-pejabat kepake banget ini. Terus juga berani menghadapi ketidakadilan. Contohnya, membantu teman yang mengalami perundungan atau bullying. Jadi ketika kita melihat ketidakadilan, melihat sesuatu yang salah gitu, kita berani untuk apa ya, membantu gitu, nggak hanya melihat dari kejauhan gitu. Itu kenapa kok empati itu penting banget. Nah, selanjutnya Kak Endang. Sebetulnya empati itu dipengaruhi oleh apa? Ada yang berpendapat kalau empati itu sifatnya diturunkan, genetik, bawaan gitu ya, nurture. Jadi ya begitu manusia lahir itu pasti sudah punya empati gitu. Taunya dari mana? Ada yang memberi contoh seperti ini. Ada bayi, kalau mendengar bayi lain yang menangis, itu biasanya terus jadi ikut menangis. Gitu. Itu empati itu namanya. Tapi ada juga yang apa ya, tidak setuju dengan itu gitu ya. Namanya bayi kalau dengar suara yang mengganggu itu kan pasti menangis ya. Jadi sebetulnya empati itu bukan seperti itu gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang berpendapat kalau iya memang eh, empati itu genetik gitu, naluriah. Tapi untuk bisa berkembang, eh, empati itu juga perlu dipupuk oleh lingkungan gitu. Nggak sepenuhnya dipengaruhi oleh genetik, nggak seperti intelijensi. Jadi harus ada uh, harus melibatkan lingkungan gitu. Nah, lingkungan itu apa aja yang mempengaruhi? Ya, sebentar. Tunggu sebentar ya, Nak. Iya, terima kasih. Maaf sedikit. Nah, apa aja sih yang apa aja sih yang apa saja sih yang mempengaruhi empati? Yang pertama ada attachment atau kelekatan. Teman-teman mungkin yang belajar psikologi pernah mendengar ini. Attachment atau kelekatan. Ada yang namanya secure attachment atau kelekatan aman ya. Jadi semakin anak itu merasa aman, maka perilaku empatiknya itu semakin keluar gitu. Ada attachment atau kelekatan. Kemudian ada juga pengenalan regulasi emosi. Ya termasuk dengan pengenalan emosi. Regulasi emosi ini semakin baik, semakin mahir anak meregulasi emosinya, mengatur emosinya, mengelola emosinya, maka dia akan cenderung bisa lebih empatik gitu dengan sesamanya. Dan sebaliknya, anak-anak yang regulasi emosinya rendah itu cenderung untuk kurang peka. Jadi karena dia masih sibuk dengan emosinya sendiri, masih ngerasa cemas, masih kesulitan mengontrol emosinya, akhirnya itu bikin mereka jadi lebih kurang peka dengan sekitarnya gitu. Terus juga yang terakhir adalah model atau panutan atau contoh. Ini jelas ya teman-teman. Kalau kita sebagai orang tua itu bisa memberi contoh berperilaku empatik begitu, ya nanti anak-anak juga pasti akan mengikuti gitu. Children see, children do gitu ya pokoknya. Yuk next slide Kakak Endang. Nah, tantangannya. Kalau menurut teman-teman tantangannya apa ya? Kenapa sih kok empati ini
menjadi apa sih urgent untuk dibicarakan. Kenapa kok tema ini tuh penting, perlu jadi apa ya, sebuah perlu diperhatikan gitu. Ada yang punya pengalaman nggak? Atau ada yang punya pendapat tentang ini? Boleh ngetik, boleh ngomong langsung, juga tidak apa-apa. Ada kah? Belum ada? Oke. Ya, kalau saya pribadi sih belum pernah ya ketemu langsung gitu pengalaman pengalaman tentang ini, tapi cukup sering menemukan di sosial media. Ini kebetulan lalu apa beberapa waktu lalu saya nemu nih di aplikasi X. Teman-teman ada yang main di X atau di Twitter? Jadi di Twitter itu ada eh, akun komunitas gitu ya, macam-macam komunitasnya. Ada komunitas marah-marah, jadi buat ngeluarin unek-unek gitu. Ada komunitas buat menceritakan, ada yang buat bertanya, berpendapat gitu macam-macam. Nah, suatu kali ini di yang paling kiri itu kita sebut aja si A ya. Jadi si A ini kos, terus dia dapat teguran oleh sesama warga kos lain di grup gitu. Jadi kalau kos itu kan biasanya ada grup. Nah, dia ditegur karena terlalu berisik. Sudah malam tapi masih berisik. Teleponnya terlalu kenceng, terus nyalain HP, nyalain TV juga volumenya tinggi gitu, ngobrolnya berisik. Nah, terus dia ditegur. Lalu dia eh, langsung mengupload teguran itu di komunitas di Twitter gitu, dengan narasi seperti itu. Gini amat satu kosan sama orang kayak gini ya. Kalau mau nggak berisik sewa apartemen aja. Kelihatan ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus yang kedua ini konteksnya adalah hmm, jadi ada si B, kita sebutnya si B ya. Si B ini pesen GoFood buat pacarnya, lalu dia minta tolong sama si abang ojol ini untuk nganterin makanannya ke apartemen cowoknya, pacarnya. Gitu. Nah, namanya apartemen itu kan berlantai-lantai ya. Jadi dia si B ini minta tolong abang ojolnya nganterin ke kamar si pacarnya gitu. Cuman si abang ojolnya nolak gitu. Sudah menolak di chatnya itu. Terus dia kesel, merasa sudah minta tolong tapi kok nggak dipenuhi gitu ya. Terus dia marah-marah di situ. Itu beberapa yang saya temukan di di sosial media. Sayangnya untuk penelitian di Indonesia kebetulan belum, sampai saat ini sih saya belum menemukan itu gitu. Ada penelitian tapi yang saya temukan di Amerika. Misalnya di University of Michigan. Jadi di situ ternyata terjadi penurunan tingkat empati sekitar 40% dibandingkan mahasiswa 20 sampai 30 tahun yang lalu. Lalu Sarah Conrad itu peneliti dari Institute of Social Research itu juga menyebut generasi aku, generasi muda yang merasa dirinya patut menjadi pusat perhatian, narsistik, kompetitif, percaya diri, dan individualistik gitu. Nah, kalau diamati sebenarnya ini mirip-mirip kejadiannya dengan yang ada di Twitter tadi ya. Jadi kecenderungannya anak-anak muda zaman sekarang itu gampang banget gitu mengupload sesuatu. Kalau dia kesel atau marah gitu, tiba-tiba langsung mengupload sesuatu tanpa melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Dan kalaupun diingetin, itu bukannya introspeksi, tapi malah cari validasi gitu, cari.
cari temennya, ada nggak nih yang mendukung aku gitu, gitu. Kecenderungannya seperti itu. Nah, terus slide selanjutnya Kakak Endang. Nah, tantangan yang lain, saya juga menemukan kalau ada penelitian yang melihat kita itu generasi sekarang-sekarang ini tuh 3 kali lebih banyak terpapar konten media sosial, media daring, ada berita, video games, terus juga ada reels yang tidak berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi tontonannya itu kebanyakan reality show yang memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah gitu, jalan-jalan gitu ya. Semua hal-hal yang positif ya, semua yang baik-baik aja gitu yang kelihatan gitu. Terus juga di sisi lain anak-anak muda zaman sekarang itu dihadapkan pada dunia yang sangat kompetitif. Jadi mereka punya beban ekspektasi kesuksesan gitu ya. Karena mereka terbebani dengan ekspektasi yang tinggi itu, ya akhirnya yang dipikirin hanya berkompetisi gitu. Dan itu akhirnya menutup apa ya, menutup kepekaan gitu ya mereka terhadap sekitar. Nah, di saat yang sama mereka juga nggak mendapat lingkungan sosial yang suportif untuk berkeluh kesah. Mungkin tema mental health sekarang-sekarang ini tuh cukup cukup ini ya, cukup cukup naik gitu. Jadi ini bikin anak-anak muda zaman sekarang lebih aware gitu. Tapi mungkin kemudian mereka jadi kesulitan untuk mengakses karena orang tuanya nggak memperbolehkan. Misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada lingkungan sosial yang kurang suportif gitu buat buat mereka, buat anak-anak muda. Gitu. Ini kebanyakan kebetulan penelitiannya untuk remaja. Kalau untuk anak-anak saya belum menemukan gitu. Tapi kita bisa lihat ya di berita belakangan ini tuh banyak kejadian yang melibatkan anak-anak. Entah itu bullying, entah itu menyakiti teman sebayanya, atau yang terakhir itu ada anak remaja yang membunuh keluarganya. Gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu contoh. Gitu. Lalu, nah, slide selanjutnya, Kak Endang, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan? Hmm, slide selanjutnya, Kak Endang. Yang pertama adalah mengembangkan hubungan yang penuh perhatian dan kasih. Ini kaitannya dengan attachment tadi yang sudah disebutkan di slide sebelumnya ya. Ini adalah untuk membentuk secure attachment. Jadi semakin anak merasa aman, empatinya akan lebih terbentuk gitu. Dia akan lebih peka. Terus juga anak belajar peduli dan menghormati ketika mereka juga diperlakukan demikian. Begitu. Jadi kalau kita terbiasa memberi perlakuan yang baik, penuh dengan kasih, begitu ya, mereka juga akan meniru hal yang sama. Lalu eh, selanjutnya, ketika anak sudah merasa dicintai, maka mereka akan terikat gitu. Keterikatan ini yang membuat mereka jadi lebih mudah menyerap, menerima nilai-nilai yang kita ajarkan. Jadi harus ada koneksi dulu nih dengan anak. Kalau kita nggak punya koneksi dengan anak, ya apa yang kita ajarin itu nggak akan nyampe gitu. Gambarannya seperti ini. Kalau misalnya di sekolah ya, kalau guru nggak terkoneksi dengan siswanya, nggak PDKT dulu nih sama siswanya, ya dia pasti tidak, murid-muridnya pasti nggak akan mendengarkan dia. Gitu. Jadi kita perlu koneksi dulu untuk bisa memberi nilai-nilai yang mau kita ajarkan. Gitu. Kemudian gimana caranya? Yang pertama, batasi penggunaan gadget. Nah, gadget ini berlaku nggak hanya untuk anaknya, tapi juga orang tuanya. Eh, Bahaya gadget buat anak itu kan udah banyak dibahas ya. Dan ternyata ya gadget itu juga punya pengaruh yang buruk gitu. Kalau orang tuanya terlalu lekat dengan gadget itu.
Nah, maka perlu dibatasi penggunaannya, dibikin aturannya. Karena kalau terlalu lekat ya akhirnya gimana kita bisa memberikan perhatian dan kasih buat si anak gitu. Sementara padahal karena kita terlalu lekat dengan gadget itu ya. Kemudian yang kedua menyediakan lingkungan yang aman, menunjukkan kasih sayang, menghargai dan menghormati keunikan anak dan memenuhi kebutuhan fisik serta emosi mereka. Nah, contoh realnya gimana sih? Slide selanjutnya ke Endang. Contohnya, bisa dengan membuat jadwal. Ini terkait dengan gadget tadi ya, untuk orang tua dan anak. Kita perlu punya batasan nih. Oh, setiap kali kita masuk ke ruangan ini, itu harus free gadget gitu. Misalnya kamar tidur, ruang makan gitu ya. Atau enggak pulang dari kerja, itu gadget harus ditaruh. Itu buat orang tuanya. Untuk anaknya, oh boleh pakai gadget, boleh nonton TV kalau setelah makan. Jadi ada aturan-aturan yang jelas terkait dengan gadget ini. Itu contohnya. Terus juga membuat jadwal aktivitas yang rutin untuk membangun keintiman. Misalnya bacain buku sebelum tidur, atau dating dengan anak, jemput anak sekolah, terus diajak jalan gitu, makan siang di kafe, atau enggak menjadwalkan secara khusus ya, sebulan 2 kali gitu mungkin, untuk pergi berdua aja, bapak dengan anaknya, terus atau enggak ibu dengan anak laki-lakinya gitu ya, misalnya seperti itu. Terus juga ngajak ngobrol percakapan yang bermakna, bukan sekedar percakapan yang hmm, biasa ya, misalnya kayak es krimnya enak enggak gitu, bukannya semacam itu. Jadi lebih lebih deep gitu, yang memunculkan perasaan, pikiran maupun pengalaman ya, macam curhat gitulah. Nah, terus next slide Kak Endang. Nah, kadang-kadang gimana sih caranya untuk bisa lebih dekat sama anak? Kadang-kadang kan ada anak yang sulit untuk membuka diri ya, atau sebentar, sebentar ya guys. Nah, ini beberapa games yang bisa dipakai untuk mendekatkan diri pada anak. Jadi kan anak-anak tuh sebenarnya senang main ya. Nah, kita bisa ajak main dulu nih untuk supaya anak bisa terbuka. Bisa diajak main seperti yang saya tampilkan di sini. Jadi ini ada mirip ular tangga, tapi ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab gitu. Jadi pakai dadu sama pakai pion gitu. Bisa dipakai itu atau enggak pakai dadu, get to know you game. Ini bisa pakai double double dadu atau enggak talk or do. Ini kayak terus order gitu ya. Jadi mau ngomong atau melakukan gitu. Jadi macam-macam sebenarnya yang bisa dipakai. Kalau kita bingung cara mendekatkan diri pada anak gitu. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, boleh next slide, Kak Endang. Mengelola emosi. Kenapa sih kok perlu mengelola emosi? Jadi regulasi emosi ini dapat membantu seseorang untuk bisa mengontrol emosi negatif yang nantinya ini akan berdampak pada kemampuannya untuk berempati. Itu tadi ya seperti penjelasan yang di sebelumnya. Ketika anak sudah selesai dengan emosinya, dia akan lebih peka dengan lingkungannya. Gitu. Gimana caranya? Nah, ini perlu dimulai dari orang tuanya dulu. Karena seringkali yang ditemukan itu adalah orang tuanya yang sulit untuk mengelola emosi. Karena orang tuanya sulit untuk mengelola emosi, akhirnya kesulitan untuk mendampingi anak. Gimana sih cara mm, mengatur emosi yang benar gitu? Ya karena kita sendiri nggak ngerti caranya kan. Akhirnya anaknya juga nggak ngerti. Akhirnya kita juga nggak ngerti cara ngajarinnya ke anak. Gitu. Jadi kita perlu belajar dulu untuk bisa mengelola emosi. Mulai dari menyadari emosi yang dirasakan.
Kalau sudah menyadari, kita perlu tahu, mengidentifikasi ini tuh aku lagi ngerasain apa ya? Apakah lagi marah? Apakah lagi sedih? Kemudian memvalidasi emosi tersebut. Oh iya, ini aku lagi marah nih. Lagi marah karena gitu. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi semuanya, kita perlu belajar untuk meregulasi dan mengekspresikan dengan cara yang tepat. Boleh marah, tapi bukan marah-marah. Boleh marah, tapi nggak ngomel-ngomel. Bukan lempar-lempar, bukan teriak-teriak. Gitu. Supaya anak juga bisa mencontoh. Oh, caranya apa ya, meredakan emosi yang kalau meredakan marah itu yang begini loh, gitu. Nah, gimana caranya ngajarin nih ke anak? Slide selanjutnya, Kakak Endang. Bisa baca buku tentang emosi. Karena anak-anak ya, anak-anak itu kan, apalagi emosi. Emosi itu kan abstrak banget ya. Kita perlu bantuan untuk bisa ngajarin tentang emosi. Gitu. Jadi, boleh pakai buku, boleh pakai kartu, boleh sambil main game gitu. Dapatnya dari mana? Zaman sekarang banyak banget buku tentang emosi. Teman-teman bisa cari uh, di mana, di Shopee kah, di toko buku gitu, atau cari di Pinterest, di Google gitu, bisa cari di situ. Baca buku tentang emosi supaya anak belajar sebenarnya emosi itu yang ada emosi apa aja gitu. Misalnya yang seperti saya tampilkan di situ ya. Tuh, atau enggak main kartu emosi. Main kartu emosi itu bisa ngeprint gambar-gambar seperti ini contohnya. Aduh, burem. Hmm, gitu. Kelihatan lah ya, masih kelihatan ya, macam ini nih. Nah, ini gampang banget kan dapatnya. Tinggal di print, terus kita bisa tebak-tebakan. Kalau ini tuh apa, sedang apa gitu. Atau enggak, kita lihat gambarnya terus niruin. Ini, kalau ini tuh yang mana? Ini bisa dipotong-potong, terus kita menirukan, mengekspresikan gitu, anak bisa nyari. Itu juga bisa. Atau enggak, ini di print 2 kali, terus kita bisa main memory game emosi gitu. Jadi macam-macam, tergantung kreativitas bapak ibunya gitu ya. Terus juga bisa juga pakai ini Play-Doh faces. Jadi ada ada gambar wajah, ada wajah tapi tidak ada ekspresinya. Nah, itu kita bisa bikin ekspresi pakai doh. Kalau senang itu seperti apa, dohnya dibuat gitu, dibentuk. Kalau sedih itu seperti apa, begitu. Nah, ini macam-macam cara yang bisa kita pakai untuk bisa mengenalkan emosi ke anak. Gitu. Lalu bisa juga pakai kartu. Kalau yang paling ujung ini, yang paling kanan ya, kalau di layar teman-teman itu ada emotion cards. Ini buat anak yang lebih besar. Karena di situ anak diminta untuk menjelaskan, Kak, pas kapan sih kamu merasa marah ketika kamu mengalami pengalaman apa gitu. Itu juga bisa dipakai. Nah, kalau sudah mengenali emosi, kita bantu untuk belajar mengontrol emosi dan menyalurkannya dengan tepat ketika di depan anak. Ini juga caranya banyak. Sekarang banyak banget yang membagikan cara-cara menenangkan diri, cara-cara meregulasi emosi, langkahnya seperti apa tuh banyak banget sekarang gitu. Jadi teman-teman bisa bisa googling. Beberapa nanti kalau teman-teman ada yang nyambi pegang anak, entah itu anak berkebutuhan atau anak tipikal ya, saya nanti akan bagikan apa contoh-contoh kartu atau permainan-permainannya gitu. Slide selanjutnya. Nah, yang ketiga menjadi panutan yang kuat. Jadi contoh. Kenapa? Anak akan mempelajari nilai-nilai dengan mengamati tindakan kita orang dewasa yang mereka hormati. Gitu. Seperti yang tadi ya. Semakin anak dekat dengan kita, maka ki- mereka akan semakin kagum dengan kita dan kita jadi contoh gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana? Gimana cara kita menjadi panutan? Gitu kan?
sadari gimana cara kita berbicara dan memperlakukan orang lain dengan pegawai toko, dengan abang ojol, dengan pelayan di restoran. Itu sadari gimana kita cara memperlakukan dan bicara dengan mereka. Karena anak-anak pasti akan meniru gitu. Lalu bagaimana cara menyelesaikan konflik, kemudian cara mengelola emosi. Itu kita perlu menyadari itu. Terus juga memang nggak selalu sempurna ya. Namanya manusia itu kan pasti melakukan kesalahan, entah kelepasan, kilaf, dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kalau kondisinya capek ya. Kadang-kadang kita sulit untuk bisa mengatur. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget gitu. Dan itu wajar, manusiawi banget. Menunjukkan sisi lemah kita ke anak itu nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kita menyadari kalau itu salah dan mau memperbaiki gitu. Jadi ketika kita marah-marah, nggak sengaja marah-marah, ya sadari itu kalau itu salah, segera minta maaf ke anak gitu. Maaf ya, ibu tadi marah-marah, harusnya nggak seperti itu. Harusnya ibu bisa lebih mengontrol emosi gitu. Terus punya komitmen untuk memperbaiki. Jadi bagian itu yang penting sebetulnya. Lalu anak-anak kagum karena ada trust dan koneksi. Itu yang berkali-kali kita bahas ya. Anak itu pasti akan mencontoh kita kalau ada trust dan koneksi. Begitu. Contoh realnya gimana sih? Next slide, Kakak Endang. Nah, bisa terlibat dalam pelayanan. Jadi usahakan kita juga aktif gitu dengan sekitar dan ajak anak untuk ikut serta. Misalnya kalau untuk yang Muslim ya, bagi-bagi takjil waktu Ramadan, kemudian Jumat berkah gitu. Ajak anak buat ikut masak, racik-racik gitu, terus membagikan berkah apa nasi berkat itu buat orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kalau yang Kristiani bisa ikut komunitas yang mendoakan orang sakit. Biasanya ada tuh di lingkungan yang jenguk saudara yang sakit di lingkungan, tetangga yang sakit, kemudian mendoakan gitu. Seperti itu. Terus juga bisa ikut komunitas yang mengajar anak-anak kurang mampu, bikin taman baca gratis di CFD atau di taman begitu, semacam itu misalnya. Kemudian yang terakhir, memberi kesempatan untuk bisa memperluas lingkaran pertemanan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu, karena kita cenderung lebih berempati pada circle yang lebih kecil ya, pada keluarga, pada teman akrab gitu. Nah, kalau kita memberi kesempatan mereka untuk memperluas lingkaran pertemanannya, ini bisa membantu anak untuk mengembangkan empati pada seseorang yang ada di luar lingkungannya gitu. Sekaligus ini juga bisa ngasih kesempatan anak untuk mempelajari tentang perbedaan gitu. Ternyata di luar sana itu ada loh orang-orang yang seperti ini gitu. Karena kalau kita nggak paham, nggak mengenal baik, nggak tahu banyak informasi tentang orang-orang yang berbeda dengan kita, itu cenderung jadi lebih rasis, jadi lebih membeda-bedakan gitu. Nah, ini kesempatan ini untuk mengurangi kemungkinan itu. Gitu. Gimana caranya? Balik lagi dimulai dari orang tuanya ya. Menghargai perbedaan. Kadang-kadang kita secara nggak sadar itu menilai orang atau enggak komentar gitu. Ih, kok kulitmu lebih gelap sih gitu kan? Atau enggak, si gendut, si keriting gitu. Misalnya seperti ini, sebenarnya itu kan sudah eh, kita sudah mulai membeda-bedakan gitu. Kemudian yang kedua menghargai dan menerima bahwa tiap anak berbeda dengan segala keunikannya. Ini juga kadang-kadang terjadi di anak sendiri gitu. Ada yang satu gendut, ada yang satu kurus, dipanggil panggilan sayang gitu kedoknya ya. Si endut, si cungkring, nah semacam itu. Terus juga fasilitasi rasa ingin tahu anak. Namanya anak-anak itu kan spontan ya. Kadang-kadang ketika dia melihat seseorang yang berbeda mungkin dengan kondisinya, itu pasti otomatis nanya gitu. Bu, kenapa sih kok orang ini begini ya? Kenapa sih kok itu duduknya di kursi roda gitu? Nah,
kalau ada anak bertanya seperti itu, jangan langsung di-cut gitu. Kita kasih penjelasan yang seharusnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Namanya itu juga rasa ingin tahu ya. Dia perlu tahu juga kalau ada loh orang-orang seperti itu gitu. Dan nggak apa-apa, namanya juga perbedaan gitu. Lalu gimana cara memfasilitasinya? Slide selanjutnya, Kakak Endang. Nah, dengan membaca buku, baca novel, itu menonton film, itu mengembangkan sudut pandang yang baru pada anak-anak gitu. Karena kan di situ ada karakter, berbagai macam karakter ya. Tapi jangan lupa diajak untuk diskusi. Setelah baca buku, setelah nonton film itu diajak diskusi. Menurutmu gimana tadi yang kamu tonton? Gitu. Lalu biarkan anak bertanya serta mengeksplorasi tanpa rasa malu. Menjelaskan perbedaan dengan positif. Terus juga contoh lainnya ikut komunitas seperti tadi. Karena kalau kita ikut komunitas, ya kemungkinan ketemu dengan orang yang beragam itu kan lebih luas ya. Kesempatannya lebih banyak gitu untuk ketemu dengan berbagai macam manusia gitu. Kemudian menjadi volunteer. Itu juga contoh yang bisa dilakukan. Begitu. Oke. Itu kan untuk menumbuhkan empati anak. Sekian presentasi, berkomentar, berpendapat.